Adamu muakalatil haid. Kalau kita punya istri yang lagi haid, tidak boleh makan bareng dengan istri yang lagi haid. Tidak boleh istri tinggal di rumah, harus diusir, duduk sama kambingnya situ. Ustadz ini ngedongeng ya, tidak wong ini ada hadisnya. Bersyukur datang umat Nabi Muhammad, Pak Rusdan, Mang Rusdan, kita punya istri walaupun haid, ngobrol boleh, makan bareng boleh, bergandengan tangan boleh, bermesraan boleh, kecuali hubungan seksual. Suap-suapan, kebetulan istri kita lagi mungkin ulang tahun, ya kan? Happy birthday to you. Coba kalau kita jadi umat Bani Israel zaman Nabi dulu, istrinya lagi haid, mohon maaf baik, happy birthday to you, kau lagi haid, minggir. Kenapa? Itulah hukum di zaman mereka. Datang Nabi Muhammad, ya Allah, istri yang lagi haid jangan diusir dari rumah, tetap berkasih sayang dengan mereka, tetap bercumbu dengan mereka, tetap bermesraan dengan mereka, tetap romantis dengan mereka walaupun mereka lagi haid. Ya, tapi yang tidak boleh apa? Nih kata hadis kata baginda Nabi, isna'u kulla syai'in illa nikah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin ibn Abdillah wa alihi wassahabah, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Kita baca sama-sama. Rabbi syrah li sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Ya Fattah ya Alim, iftah qulubana futuhal arifin. Ibu-ibu, bapak-bapak, semuanya umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terkhusus yang mengetuai Masjid Baitul Muttaqin. Masjid Baitul Muttaqin ini artinya adalah rumahnya orang-orang yang bertakwa. Maka yang masuk di sini orang-orang yang bertakwa semua. Amin. Maka yang mengetuai ini adalah mamanda kami Bapak Haji Muhammad Rusdan. Mudah-mudahan beliau dan segenap yang telah menjaga masjid ini, membangun masjid ini, merawat masjid ini, tergolong orang-orang yang beriman. Amin. Karena Allah berfirman, innama ya'muru masajidallah man amana billah. Tidak ada lain orang yang membangun atau merawat masjid itu adalah orang-orang yang beriman kepada Allah. Kalau tidak beriman, tak mungkin jaga masjid. Ya, kalau tidak beriman, tidak mungkin jaga tempat ibadahnya orang-orang yang beriman. Maka ibu-ibu beruntung kalau ada orang yang senang jaga masjid, mukul beduk masjid, bersihkan WC masjid. Tahu-tahu kamu masuk lah bersih, tahu-tahu kamu masuk mic-nya lah bagus, tahu-tahu tengok lampunya lah ada, tahu-tahu jadwal kegiatannya lah ada. Kalau tanpa keimanan tidak mungkin. Apalagi yang datang pagi-pagi subuh. Nah, ngedek-ngedek jam 4. Ya tak? Buka pintu, ngidup lampu, ngecek air, ngecek banyu, dicek azan, dia yang azan, dia yang beduk, dia yang azan, dia yang qomat, dia yang imam, dia yang makmum. Insya Allah. Ini kalau tidak beriman,
angel. Tapi tidak cukup yang merawatnya baik. Wa aqamas shalah. Oke lah kalau tidak merawatnya. Negakkan sholat di dalamnya tuh. Itu tergolong orang-orang yang membangun masjid. Nah ibu-ibu oke lah, tidak usah ngepel masjid ini, tidak usah ngurus banyu ini, tinggal masuk, duduk, sholat lagi. Ayo deh, nak marah aku nih. Tapi bukan jamaah sini, bukan. Yang meluat itu tuh jamaah masjid lain. Kalau masjid di sini insya Allah lebih meluat. Padahal ibu-ibu, masjid ini akan bersaksi siapa saja yang pernah sujud di dalamnya. Tak percaya, matilah. Ya, maka seluruh pengurus ini alhamdulillah, dan terkhusus saudara kami Mas Wawan yang menghubungi kami meminta jadwal untuk hadir di sini. Mudah-mudahan semuanya menjadi orang yang bertakwa. Amin. Alhamdulillah saya hadir di sini dengan izin Allah, ya. Alhamdulillah dengan rombongan santri-santri yang ganteng-ganteng ini pakai imamah. Itu ada santri saya tuh yang baru pulang dari Yaman, namanya Anjas. Yang satu Ahmad Bahri, dulu juga bakal berangkat ke Yaman, tapi belum dapat izin orang tua, ya. Ini penghafal Al-Quran, namanya siapa sayang? Ahmad Yusuf, ya? Hah? Yusuf Kaisar, ya. Ini yang kalau subuh galak sembunyi. Bapak Ibu nengok mereka kayak gini sudah kayak orang soleh nian. Padahal didik mereka nih, ya Allah. Tuh, didik mereka sampai berangkat ke Yaman tuh, ya Allah. Hah? Bukan cuma ngusap kening, tapi mijit isi kepala. Hah? Persis seperti orang-orang di sini kapan azan hilang. Persis baik. Kalau ada, kalau tidak kate, tidak mungkin. Ya, masya Allah. Apalagi untuk hadir dalam undangan mengaji seperti ini. Kalau tidak beriman, susah. Ditambah lagi kajian kita malam ini saingan dengan yang di TOS. Wow, berat ini. Saingan berat ini nih. Hah? Rara. Ya. Ya. Enji. Ya, pokoknya ketemu dengan Muhammad Atik Fahmi, dem lah. Ya. Apalagi masya Allah bawa bentabok mula, ya, yang sano gitar listrik sound masya Allah, makanya aku sengaja mawa sound biar dak kalah. Oke lah ibu-ibu dimuliakan oleh Allah, sampai jam berapa kita nih ngaji nih? Hah? Jam 11, jam 1 lah. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, nak nyuruh aku melucu-lucu baik, apa nak nyuruh aku nganjo ilmu kira-kira? Kalau nak melucu-lucu baik, aku lebih lucu daripada yang lucu. Tapi kalau kepengen dapat ilmu, kita ngaji. Setuju? Kajian kita malam hari ini keistimewaan umat Nabi Muhammad. Umat Nabi Muhammad ini punya keistimewaan yang tidak diberikan kepada umat sebelumnya. Mereka punya nabi, mereka punya rasul. Tapi walaupun mereka punya nabi, punya rasul, khusus Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diberikan kepada umatnya kekhususan tersendiri. Pengen tahu tak kira-kira? Pengen tahu berapa banyak kira-kira? Tergantung Mang Rusdan berapa nyiapkan amplop. Ya. Nih, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Hei Muhammad, tidaklah kami utus dirimu kecuali dengan hadirnya dirimu untuk menebarkan kasih sayang
Ya, untuk menebarkan rahmat Allah. Engkau kunci rahmat itu bagi seluruh alam. Maka ayat ini cocok yang diomongi oleh Mang Rusdan tadi. Hanya saja walaupun ungkapan itu ahlul hadis berbeda pendapat tentang nilai hadisnya. Ada yang mengatakan dhaif, ada yang mengatakan maudhu. Tapi aku akan sebutkan hadis yang disahihkan oleh Al-Imam Al-Hakim. Dengerin ini bebek, pasang kuping, walaupun la tua tetap ngaji. Ya. Ma rawahul Hakim an Ibni Abbas. Auhallahu ila Isa alaihi salam. Imam Hakim meriwayatkan dari Imam Ibnu Abbas, Allah memberikan wahyu kepada Nabi Isa. Apa kata Allah kepada Nabi Isa? Ya Isa, amin bi Muhammadin. Isa, kau harus. Coba lihat. Wa'mur man adrakahu min ummatika. Kasih perintah kepada siapapun dari umatmu yang menemukan baginda Nabi Muhammad, an yu'minu bih, untuk beriman kepada Nabi Muhammad. Falaula Muhammadun, kalaulah bukan karena Muhammad Isa, ma khalaqtu Adam, tidak akan aku ciptakan Nabi Adam alaihissalam. Walaula Muhammadun, kalau bukan karena Nabi Muhammad, ma khalaqtul jannata wan nar walaqad khalaqtul arsya 'alal ma fattarib fakatabtu alaihi la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fattaraba fakatabtu alaihi la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fasakan. Ibu-ibu, apa kata Allah? Aku menciptakan arsy di atas air. Ketika aku letakkan arsy di atas air, apa yang terjadi? Goyang arsy tadi itu. Kenapa? Tidak bisa mantap. Lalu aku tulis di arsy tadi, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Arsy yang goyang tadi langsung tenang, tegak, kuat. Jadi Nabi Muhammad ini, ibu-ibu, dia nyola istimewa untuk kita dapat keistimewaan. Nih, kitab yang ditulis oleh Sayyid Muhammad Alwi Al-Maliki. Ingat, kita ngaji ini tidak ngawang-ngawang. Ada kitabnya, ada sumber ilmunya, tidak dari koran-koran baik, tidak dari Google baik. Tapi ini saya ambil kitabnya, yang nulisnya ahlul hadis. Siapa namanya? Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki. Ketika tahun pertama beliau meninggal dunia, dibongkar kuburnya, badannya belum hancur. Tidak tahu kalau Mang Ali. Tidak tahu kalau Mang Rusdan kayak dikubur. Tidak tahu mamang aku yang di pojok itu. Cengir main. Ya. Mak mano kita ini kayak kalau dikubur belum setahun, bisa jadi 2 bulan 3 bulan badan kita lah meletup. Tapi mudah-mudahan kita semua mendapatkan nikmat kubur dari Allah. Amin. Nah, ibu-ibu, di dalam kitab ini banyak nian keistimewaan umat Nabi Muhammad. Saya akan bacakan salah satu babnya, dan dalam satu bab itu ada banyak bagiannya. Mudah-mudahan waktu kita sampai jam 1 cukup. Tidak sakwawo aku sampai jam 1, ya. Ya, bukan keladasan ceramah ini. Kamu lemak duduk minum, kita ni ngoceh boleh dari tadi. Ngantuk nyender selonjor. Sisip dikit terserah aku tidur, terserah malam aku nak tidur. Ada yang cak itu ada. Ada tak? Mana uangnya kira-kira? Nih ibu-ibu, poin yang pertama, bukan poin, bagian besar pertama, keistimewaan umat baginda Nabi berkat punya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa? Raf'ul Isra. Apa Raf'ul Isra itu? Segala sesuatu yang memberatkan umat diringankan oleh Nabi, diringankan oleh Allah berkat umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aku ulangi lagi. Apa poin besarnya tadi itu? Semua yang membebankan umat Nabi Muhammad diringankan oleh Allah. Memang cak mano nian? Memang bagaimana?
Tadi agak Sumatera dikit karena kita di YouTube lagi ngambil bahasa Jakarta. Ya. Apa ya? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-A'raf, "Alladzina yattabi'una ar-rasulan nabiyyal ummi." Orang-orang yang mengikuti Nabi Muhammad, alladzina yajidunahu maktuban indahum fit Taurat, yang dimana ya mereka menemukan tertulis di dalam kitab Taurat dan Injil, ya'muruhum bil ma'ruf wa yanhahum 'anil munkar. Umat ini yang ditulis oleh dalam Taurat dan Injil, umat Nabi Muhammad, apa kerja mereka? Mengajak kepada kebaikan, mencegah daripada kemungkaran. Wa yuhillu lahumut thayyibat wa yuharrimu 'alaihimul khaba'ith wa yadau anhum israhum wal aghlal allati kanat 'alaihim. Mereka ini apa? Dihalalkan oleh Allah segala yang baik-baik, diharamkan kepada mereka yang buruk-buruk, dan kemudian apa? Diringankan kepada mereka beban-beban yang berat. Apa beban yang berat yang pertama? Dengerin. Qat'u maudhi'in najasah. Ibu-ibu, di zaman Bani Israel, kalau ada baju kena najis, itu najis, baju yang terkena najis itu tidak bisa dicuci, harus digunting, harus dipotong. Tapi Mang Rusdan semenjak jadi umat Nabi, ada najis di serbannya, cukup dicuci selesai. Betul? Ibu-ibu punya kan baju kesayangan, tuh kena kemek budak. Baju yang harga 500.000 tadi, kalau ibu jadi Bani Israel, itu wajib digunting, tidak bisa dicuci. Tuh, mak mana kalau najis kena hidung? Karena kalau ditengok dari zahir hadis, apa kata baginda Nabi dalam riwayat Abu Daud? Kanu idza asabal baulu jasada ahadihim qata'u ma asabahumul baul minhum. Mereka kalau badan mereka terkena najis, mau tidak mau mereka akan memotong apa yang terkena air kencing tadi. Hanya saja ulama ya memaknakan jasad di sini bukan badan, tapi apa? Kulit atau bagian daripada pakaian. Tidak mungkin pula Allah laju, mak mana yang alat kencing itu laju harus dipotong, laju disayat, habis uji bibit tadi. Pacak pula bibit ini ngomong habis, cak tahu nian beliau. Hah? Coba lihat ibu-ibu, ini kasih sayang Allah. Maka Mang Rusdan, apa kita tidak bersyukur punya umat Nabi? Maka wajar sekarang ini, mohon maaf ibu-ibu, kenapa mereka tuh kalau nyebut Nabi Muhammad ringan-ringan baik, mereka tidak tahu ini. Mang Rusdan mungkin selama ini nyebut nama Muhammad tuh ringan-ringan baik. Di mana letak kasih sayangnya Allah dengan Nabi Muhammad? Atau di mana letak rahmatnya Allah berkat Nabi Muhammad? Nih, kalau kita hidup di zaman Bani Israel, nanggung gitu. Yang kedua, adamu muakalatil haid. Kalau kita punya istri yang lagi haid, tidak boleh makan bareng dengan istri yang lagi haid. Tak boleh istri tinggal di rumah, harus diusir, duduk sama kambingnya situ. Ustaz ini ngedongeng ya, tidak wong ini ada hadisnya. Bersyukur datang umat Nabi Muhammad, Pak Rusdan, Mang Rusdan, kita punya istri walaupun haid, ngobrol boleh, makan bareng boleh, bergandengan tangan boleh, bermesraan boleh, kecuali hubungan seksual. Suap-suapan, kebetulan istri kita lagi mungkin ulang tahun, ya kan? Happy birthday to you. Coba kalau kita jadi umat Bani Israel zaman Nabi dulu, istrinya lagi haid, mohon maaf baik, happy birthday to you, kau lagi haid, minggir. Kenapa? Itulah hukum di zaman mereka. Datang Nabi Muhammad, ya Allah, istri yang lagi haid jangan diusir dari rumah, tetap berkasih sayang dengan mereka, tetap bercumbu dengan mereka, tetap bermesraan dengan mereka, tetap romantis dengan mereka walaupun mereka lagi haid. Ya,
Tapi yang tidak boleh apa? Nih kata hadis kata baginda Nabi, isna'u kulla syai'in illan nikah. Isna'u kulla syai'in illan nikah. Buatlah segala sesuatu kecuali apa? Hubungan seksual. Jadi ibu-ibu zaman dulu, zaman Bani Israel, kalau nengok istrinya lagi head, jijik. Kalau sekarang nih dah alhamdulillah. Tapi itu lama ini nih, betino nih, perempuan sekarang ini walaupun tidak diusir, lain dia model. Ya. Nah, ibu-ibu bersyukur jadi muslimah yang umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, masih tetap. Ini yang kedua. Ini, oh yang ketiga salah. Terserah aku lah, aku yang ceramah. Ya. Ya. Nih yang ketiga ibu-ibu, ta'yinul qisas fil amdi wal khata. Dulu di zaman Bani Israel nak membunuh secara sengaja, nak membunuh secara tidak sengaja harus qisas. Datang baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qisas itu hanya berlaku kalau kita membunuh secara sengaja. Kalau tidak sengaja itu tidak masalah. Tidak ada qisas walaupun bayar dia. Apa dia itu? Denda bayar damai. Contoh nih. Kayu di itu ya, mama ngaku sih kau tuh lagi betet. Ada Mang Israfil di belakang. Mang Israfil bela. Mang Israfil nih lagi mancing. Di belakangnya ada kawan. Dia tuh nak mancing, nak melempar kail. Kebetulan di belakang tuh Mas Wawan. Pas melempar kail tadi nyangkut di bibir Mas Wawan. Ya, nyangkut. Itu sengaja atau tidak sengaja kira-kira? Tidak sengaja. Kalau sengaja dalam Islam maka dibalas dengan kail juga. Tapi kalau zaman Nabi kita, mohon maaf kata Mang Israfil, aku melakukan itu tanpa sengaja, maka bebas dari qisas. Ya. Atau contoh, Mas Wawan lagi betet, kebetulan betet mangga tetangga, galak kurang ajar. Tuh pas betet kena kepala yang punya mangga, mati. Ya Allah, mangga tidak dapat, mati pula balak besar nih ini. Makanya Mas Wawan jangan tobatlah. Aku dengar berapa mangga. Ya. Subhanallah, tepat mengenai kepala yang punya siapa? Mangga. Ini kalau zaman Bani Israel, qisas, harus dibunuh Mas Wawan. Tapi apa kata Mas Wawan? Aku kuakui, aku memang maling. Tapi tujuan aku bukan kepala sama yang punya mangga. Aku tuh nak ngambil mangga, cuma tak tahu biji apa peluru ketapel tadi nyasar kepala tetangga. Mental pula kena kepala anaknya, dua mayat. Masya Allah. Lihat kasih sayang Allah untuk umat Nabi Muhammad berkat umat Nabi Muhammad. Oh, ya. Yang berikutnya, qatlun nafsi bitaubah. Ibu-ibu, salah satu umat Bani Israel itu kalau berdosa, taubatnya bukan gaya kita, tapi harus membunuh dirinya sendiri. Maka jangan heran kalau di Jepang itu ada istilah apa? Arakiri. Arakiri, arakiri, ya, karena jantung di sini mungkin maka disebut arakiri tadi. Bunuh diri. Ternyata itu memang ada ajaran di zaman dulu. Apa ayatnya? Nih dengerin. Surah Al-Baqarah ayat 54. Fatubu ila bari'ikum, bertobatlah kamu kepada Allah. Faqatulu anfusakum, karena kamu sudah berbuat dosa, bertobatlah kamu kepada Allah. Dan cara taubatnya apa?
bunuh dirimu sendiri. Kalau kamu tidak bunuh dirimu sendiri, kamu tidak akan diampuni oleh Allah. Kita alhamdulillah berdosa cukup satu. Apa kata baginda Nabi? Nyesel. Ya Allah, jauh nian Mang Rusdan. Yang kedua apa? Tinggalkan dosa itu. Yang ketiga apa? Berazam, sungguh-sungguh dak galak ngulangnya lagi. Cukup 3. Kalau dia maling punya wong lain, tambah sikok apa? Kembalikan apa yang sudah diambil atau minta ridhonya. Tuh Mas Wawan yang maling mangga tadi. Hah? Coba kalau ibu jadi umat Bani Israel, faqtulu anfusakum. Ya Allah, ringan tak bu? Taubat, nyesel, tinggalkan maksiat, kemudian apa tadi? Nah lupa kan? Berazam tak mau kembali. Oke, taubat gaya umat Nabi. Pertama apa? Menyesal. Yang kedua apa? Meninggalkan apa yang dilarang. Yang ketiga apa? Berazam, bertekad tak mau kembali lagi kepada dosa. Cukup itu. Adapun amalan istighfar itu apa? Penambahan istighfar yang banyak. Ibu-ibu yang pernah ninggalin sholat, nyesal, tinggalkan pekerjaan meninggal sholat, kemudian apa? Tekad jangan ninggal sholat lagi. Tinggal karena ini hutang kepada Allah, diqodok. Diqodoknya pun boleh diangsur. Siapa yang meninggal dalam rangka niat mengqodok sholat, sudah diampuni oleh Allah dosanya. Ya Allah, bu, coba bibi, tobatlah kepada Allah, bunuhlah dirimu. Nah, makanya kalau dengar nama Nabi Muhammad tuh ingat ini. Ya Rasulullah, terima kasih. Berkat kehadiranmu, taubat yang harus membunuh diri berubah hanya menjadi apa? Penyesalan diri, ya Allah. Nah, ibu-ibu, aku tidak cinta dengan Nabi yang membuat berkat turun ini. Cuma saya, kita ini tidak tahu. Meleset ngaji ini nih. Meleset ngaji seperti ini nih. Akhirnya kita la ilaha illallah. Mengaling nak jadi umat Nabi Muhammad apa nak jadi umat Nabi sebelumnya? Ya karena lah jadi sekarang. Bangsa kita jadi umat Nabi Isa nanggo. Yang lebih parah, dengerin Bang Rusdan. Iftidahu ashabil ma'asi. Siapa yang berbuat maksiat ditampakkan oleh Allah. Nanti saya bacakan nasnya. Ibu-ibu, zaman Bani Israel, seandainya malam tadi ada yang berzina, atau malam ini ada yang berzina, malam ini ada yang berjudi, malam ini ada yang maling, malam ini ada yang mabok, besok pagi di depan rumahnya ada tulisan yang nulisnya malaikat langsung. Berzina malam tadi dengan fulan bin fulan. Kepengen begitu? Saya ini mungkin tadi maksiat sebelum ceramah di sini. Besok pagi ditulis sebelum ceramah di Baitul Mutakin, Ustadz Fahmi ngatoi Mang Rusdan. Amplopnya isinya dikit. Ditulis oleh Allah. Nih dengerin. Ya Allah. Qul, nih dengerin. Ya. Faqad kana Banu Israel. Bani Israel, idza aznaba ahaduhum dzamban, kalau mereka berbuat satu dosa, au fa'ala maksiatan, atau berbuat satu maksiat, fa idza asbaha, sampai pagi, yajidu maktuban ala darihi, akan ditulis di pintu rumahnya, fulanun fa'ala kadza wa kadza wa kafaratuhu kadza, tebusan dosanya ini, wa yara dzalikal khas wal am, dan itu apa? Wong yang khusus, wong yang awam nengok galo tulisan depan pintu. Apa dak malu gitu? Siapa mamang aku yang pakai kacamatanya lupa namanya? Pak Kolbi.
Seandainya malam tadi ngambil surat tanah mertua. Contoh baik. Ngapa lagi nak marah Kak? Contoh baik Kak Kolbi. Malam tadi ngendap-ngendap ngambil surat tanah mertua. Besok pagi ditulis oleh Allah di pintu, Pak Kolbi, malam tadi jam 9 pas wong lagi pengajian maulid di Baitul Muttaqin, maling tanah mertua. 2 surat, nomor surat yang pertama ini nomor surat didukung oleh istrinya dewe. Cocok sudah. La ilaha illallah. Saat itu Pak, semua orang terbuka. Ya Allah, zaman sekarang berkat baginda Nabi, maksiat sebesar apapun disembunyikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan Allah tunjukkan kalau dia bertaubat kepada Allah sampai nanti di akhirat. Ibu bersyukur gitu kepada Allah nih. Nih, aku bacakan hadisnya. Biar jangan dikira aku nih ngomel weda keruan. Fa innallaha, ini apa kata baginda Nabi? Kullu ummati mu'afan illal mujahirin. Semua umatku diberi kesempatan untuk minta ampun kepada Allah. Illal mujahirin, kecuali memang orang-orang yang menampakkan dosanya sendiri. Ingat, Allah akan menyembunyikan semua dosa kecuali hamba itu yang menunjukkannya sendiri. Contoh acara pesta malam, dia apa namanya, nempel yang tidak boleh ditempel, ditonton uang banyak, bukan Allah yang nunjukkannya, berarti apa? Dia dewe yang nunjukkan dosa. Ibu-ibu yang main TikTok nunjukkan auratnya, bukan Allah yang nunjukkan aibnya. Siapa? Dia dewe yang nunjukkannya. Masang foto dengan seseorang yang belum dinikahinya. My babe, this is my babe, I love him, he love me. Wow. Bukan Allah yang nunjukkannya, tapi dia dewe yang nunjukkannya. Wow, minuman ini keren, sambil di Facebook. Bukan Allah yang nunjukkannya, dia dewe yang nunjukkannya. Zaman sekarang ibu-ibu, maksiat depan mata, dosa depan mata kita sendiri. Nah ibu-ibu, kita bersyukur punya Nabi, berkat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dosa kita disembunyikan oleh Allah, kecuali kita menceritakannya sama orang lain. Maka Buya Yahya pernah ceramah, dengerin bapak-bapak, ibu-ibu, walaupun kita punya dosa yang lama, tidak perlu diceritakan galau dengan bini kita dewe. Bini kita tuh nyimpen rahasia kita sebelum belago. Kapan lah belago? Dem laka, aku lah tahu galau ceki kamu tuh. Sama dengan kawan kita, walaupun akrab, jangan terlalu buka-buka apa yang ada pada diri kita. Dia waktu lagi akrab dicekelnya nian, lah udah akrab lagi yang main dengan aku. Kau tuh aku lah tahu kalau aibnya dengan bibir yang sambil monyong tadi, olok gagang panci. Tahu kalau aku dem lah macam-macam dah dengan aku. Tapi itu ibu-ibu yang di Eropa. Kalau ibu-ibu yang di Marga Mulia ini, insya Allah lebih parah. Aib lakinya bukannya ditutupi, diceritakannya kalau dengan wong lain. Cocok pula lakinya pula nyeritai aib bininya. Ya Rabbana ya Karim, Bu, jangan. Allah telah menyembunyikan aib kita, jangan kita buka-bukakan. Kalau mau cerita saja secara umum. Ini contoh, kita punya laki, katakanlah KDRT, maka datang ke seorang kiai ngomong, Kiai, kalau seseorang laki-laki melakukan KDRT kepada seorang wanita atau seorang istri, apa yang dibolehkan bagi perempuan ini? Jangan Kiai, aku ini punya laki, dia tuh lah jelek buntu, hitam kelat lah. Ayo, KDRT pula, jijiknya nih kayak aku nengoknya. Jangan begitu, tidak bagus.
Ya, karena tujuannya cuma minta hukum, betul tak? Maka saya akan jawab, seorang istri yang mendapatkan sikap KDRT dari suaminya boleh memohon perceraian. Sampai sebegitunya. Jadi aku pernah datang ibu-ibu, Bu, tidak usah nyebut nama laki, Bu, ngomong belanang siapa? Ya tapi lah kesebut salah kepala dia lajulah, lajulah. Kenapa? Kitanya dapat ribah juga, Bang Rusdan. Ya, bapak-bapak juga sama. Ustaz, kalau ada perempuan yang begini sikapnya bagaimana? Bini aku tuh Ustaz, wow, wah, ya, Masya Allah. Nih, Allah telah menyembunyikan aib kita. Jangan ditunjuk-tunjukkan. Maka kita ini mohon maaf ibu-ibu. Sekarang ini, dulu uang tuh kalau nak ngedugem sembunyi. Bahkan alamatnya ada kata yang tahu kecuali yang ngedugem tuh lah. Sekarang ini semua tempat jadi ngedugem. Semua tempat jadi tempat apa? Mabuk bersama. Diajak sholat berjamaah ada galak. Tapi kalau mabuk berjamaah laju. Ada imamnya pula. Oke. Supaya mabuk kita berkah, mari kita buka dengan Al-Fatihah. Cocok pula. Ya. Ya. Mas Wawan lah ini gawala MC saya ini. Kecuali MC yang tadi. Siapa namanya? Herman. Hah? Herman, enggak jauh beda. Ya. Nah, Masya Allah. Wa inna minal jahar an ya'mala ar-rajula bil-laili amalan thumma yusbihu wa qad satarahu Allah taala. Ya, fayaqulu ya fulan alimtul bariha kadza wa kadza wa qad bata yasturuhu rabbuhu wa yusbihu yakshifu sitrallahi anhu. Dengerin. Termasuk orang yang menunjukkan perbuatan dosanya bagaimana? Malam tadi dia berbuat dosa. Tetangganya tidak kata yang tahu. Ditutup oleh Allah, disembunyikan oleh Allah. Bahkan tidak ditulis di pintunya seperti yang Bani Israel. Tiba-tiba dia cerita dengan kawannya, sini malam tadi, wow, pestanya mantoknya. Wong ndak tahu dia cerita. Apa justru tetangganya? Bini tetangganya dengar pula. Wow, bahan cerita ini. Sebentar lagi tukang sayur datang. Sini, kan ada dengar cerita baru. Selesai. Makanya ibu-ibu, sekalipun nih kalau pacar, ibu nih walaupun cerai, wong ndak tahu kalau pacar. Kalau pacar, kalaupun dia tahu bukan dari mulut gitu, dari mulut orang lain. Ini dak pakai pengumuman. Saudara-saudara, wah, diceritakan gal. Ya. Maka mulai dari sekarang ibu-ibu, Allah ngasih tahu sama kita, "Hei umat Nabi Muhammad, aku menutup aibmu, maka kita tutup aib kita." Kalaupun mau buka-bukaan aib sama siapa? Allah baik. Ya Allah, alangkah banyak dosa yang sudah aku lakukan ya. Sebut satu-satu, tapi pastikan jangan ada yang dengar. Termasuk bini kita dewe. Ya Allah, malu aku minta surgamu ya Allah. Malu aku ya Allah. Maka di atas sejadahku ini ya Allah, hambamu yang hina ini, hambamu yang penuh dengan dosa ini ya Allah, minta agar engkau ampuni. Terimalah taubat hambamu sebelum meninggal dunia. Ya, ibu-ibu, Agim pernah ngomong, kita ini masih berani keluar rumah apa sebab? Karena masih ditutup oleh Allah aib kita. Kalau Allah buka satu-satu, mohon maaf Mang Rusdan, aku nih ada aib yang kalau dibuka oleh Allah, ibu-ibu mohon maaf, ketika aku datang pasti meludah. Tapi kita ditutup oleh Allah aibnya. Maka jangan galak jadi orang yang membuka. Paham tak Pak Kolbi? Jangan lagi ya. Masya Allah. Berikutnya, apa yang diringankan oleh Allah berkat baginda Nabi Muhammad sebagai keistimewaan umat baginda Nabi Muhammad? Al-mu'akhadatu bihadithin nafsi mimma lam ta'malhul jawarih. Aku nak nanya dulu, kita ini ada tak detikan hati? Ada kan? Bisikan hati ada tak? Ya Allah, itu alangkah bagus spot tetangga.
Caknya wongnya lagi dekat di rumah nih. Man kuambe. Jadi ini ya. Bu, di zaman Bani Israel baru niat dan berbisik seperti itu sudah dicatat dosa. Tapi umat Islam, umat Nabi Muhammad, ya Allah, kalau aku paling mak mana pot itu. Tapi tidak usahlah. Tidak jadi dicatat oleh Allah. Bahkan dengerin, ada satu hadis Nabi buat kita galau-galau. Faman hamma bi sayyi'at, faman hamma bi hasanatin, falam ya'malha kutibat lahu hasanatan. Siapa yang terdetik ingin berbuat baik, tak jadi berbuat baik, itu sudah dicatat satu kebaikan. Faman hamma bihasanatin fa'amilaha kutibat lahu asyra ila sab'i mi'ati di'fin. Siapa yang ingin berbuat baik, dia mengamalkannya, kemudian apa pahalanya? 10 kali lipat, bahkan sampai 700. Terus apa hadisnya tadi? Berikutnya, faman hamma bisai'atin, siapa yang terdetik pengen berbuat dosa, falam ya'malha, dia tidak jadi berbuat melakukan apa yang didetikkan di hatinya, kutibat lahu hasanatan, ditulis satu kebaikan. Ya, ibu-ibu, kita tengok dompet laki, metu duit tadi cak 2 juta. Uji ibu-ibu, ini kalau diambil nih, ya, caknya tidak perlu ketahuan, ya, terus tidak jadi, dicatat oleh Allah satu kebaikan. Tuh, bapak-bapak, apa nih? Aku malu nak nyebut dosa nih. Kenapa? Karena yang di sini tidak kata berdosa galau. Karena yang ku sebut dosa tadi ada di aku galau sebenarnya. Kalau bapak-bapak di sini, insya Allah semuanya ahlul a'mali salihah. Amin. Aku malu nak nyebut apa lah dosanya nih kira-kira. Nah, contoh kelak. Contoh apa? Terdetik di hati mengali kodar, aku nak kubuka nian aibnya Mang Rusdan. Ya, aku cerita ke nian sama masyarakat, biar wong tahu galau. Tuh terdetik di hatinya tuh. Tapi tidak jadi. Tapi apa? Tidak jadi. Dicatat satu kebaikan. Tidak jadi berbuat dosa, dicatat satu kebaikan. Tak ada untuk umat sebelum Nabi Muhammad. Kenapa? Inilah hebatnya umat Nabi Muhammad. Apa yang terdetik di hati belum dicatat. Bahkan ibu-ibu, dalam kitab Daqaiqul Akhbar, siapa yang berbuat dosa belum lewat 7 jam sudah taubat kepada Allah, itu belum dicatat oleh Allah. Wah, ini kasih sudah Allah, ya Allah, kurang apa lagi Bu Allah untuk umat Nabi Muhammad ini. Apa dah galak seperti ini kira-kira? Ya, kalau aku bagi yang sering berdosa, wah bersyukurnya. Malah ngatur, kita berdosa dulu sebelum 7 jam taubat. Ya dah Pak Kalbi ya. Lama ada berkunci. Nah, ji cocok nih cara mau pahami aja Pak Kalbi ini. Aku nak berdosa dulu cak sejam 2 jam sebelum 7 jam bertobat. Wah, keren juga ilmu ini. Yang jadi masalah belum 7 jam lah mati. Ya Allah, sebelum 7 jam taubat belum dicatat, walaupun lebih dari 7 jam taubat diampuni oleh Allah. Jadi kita tidak usah mikir 7 jam, lewat 7 jam sekalipun Allah masih ngampuni dosa kita. Apalagi kalau ibu, Masya Allah, baru nak berbuat, ya Allah, dosa ini ya Allah, dicatat satu kebaikan. Bayangkan, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah. Berikutnya, mana nih? Yang nomor berapa tadi Mi? Yang ketujuh. Lah kebingungan pula ini. Ya. Baik, al-mu'akhadhatu 'alal khata'i wan nisyan. Ibu-ibu, pernah tak kita lagi bulan Ramadan, ya, tak sadar minum? Pernah tak? Tak sadar makan, ya kan? Lah habis 3 piring.
Bu, apa dah puasa? Apa emang? Bulan Ramadan ini. Ya Allah. Ya Allah. Astagfirullahaladzim nak. Berapa ibu? Tiga kali nambah tadi nak. Ya. Tapi kalau memang lupa, nak 3 kali nambah. Makan rendang. Sudah tu makan mie. Sudah tu makan apa lagi? Masya Allah, untuk umat Islam itu belum dicatat dosa kalau lupa. Ya. Tapi kalau untuk Bani Israel sudah dicatat jadi dosa walaupun melakukannya dengan salah atau lupa. Ini contoh untuk bapak-bapak. Lupa kalau hari ini hari Ramadan, bulan Ramadan. Merayu istrinya pula lupa. Ya. Lah tergoda tadi. Hai bulan purnama. Maaf ini Kak, bulan Desember. Oh iyalah, kamu cantik nian. Subhanallah, Mang Rusdan lupa. Laju. Pas setelah selesai, mak mana Kak Ramadan? Cak mana? Tidak jadi masalah. Itu kalau lupa dan lupa nian. Kalau icak-icak lupa, idahlah. Siapa yang icak-icak? Siapa yang pura-pura lupa? Mohon maaf, tanggung jawab sama Allah. Kenapa? Hubungan suami istri itu Bu di bulan Ramadan yang nanggung laki-laki, yang nanggung lanang. Ngapo? Ibu-ibu cuma bayar hutang 1 hari itulah, laki-laki untuk 1 hari 2 bulan. Berturut-turut, tak boleh putus ngulang lagi dari awal. Makanya bapak-bapak di bulan Ramadan mikirlah. Ibu-ibu kalau di bulan Ramadan suaminya goda-goda, Kak aku tak nanggung, kau itulah yang nanggung. Punya hutang 2 bulan untuk 1 hari. Ustaz, mak mana kalau yang 1 hari ya, karena dialah kepalang tanggung berkali-kali. Berapa kali? Tetap kalau 1 kali, nak berapa kali pun dia berhubungan seksual, bayarnya tetap 2 bulan. Nah, uji masuan kawan. Ya. Nah, tuh. Jadi kalau lupa, kalau salah Pak Kolbi, tak sengaja dengan apa? Ayu di rumah tuh bulan Ramadan, lah uji tetangga. Ngapa mandi jam 12 nih? Ngapa? Tak apa suami istri. Ramadan ini, astagfirullahalazim. Lupa nian aku, tak jadi masalah. Tapi jangan berharap lagi, mudah-mudahan besok lupa. Nah, itulah mudi itu namanya. Ya. Ibu-ibu, yang berikutnya. Kita ya, hari Id haram tak makan. Hari Id haram tak makan. Tak, malah puasa yang haram. Siapa yang hari Idul Fitri, hari Idul Adha, ya kan? Itu haram puasa. Justru dianjurkan makan. Kalau ada orang, kenapa kamu puasa hari Id? Itu ini cinta kepada Allah. Itu lolo. Hari Id puasa. Mana ada syariat Nabi kita Muhammad hari Id membolehkan puasa. Bahkan hari Jumat, bapak-bapak yang puasa di hari Jumat, cuma Jumat sendirian, itu hukumnya makruh. Karena hari Id itu sunnahnya hari makan, sunnahnya hari bahagia. Salah satu bentuk bahagianya hari Id apa? Makan. Bahkan untuk bapak-bapak hari Jumat kalau bisa sebelum Jumatan, malu aku nak nyebutnya, datang ke istrinya, masuk aku tuh Mang Rusdan, ya, datang bela apa ya nak nyebut bahasanya, Pak Kolbi lah tahu dia, caknya lah praktek. Nih hari itu hari bahagia, makruh kalau hanya ibu-ibu, bahkan hari Id itu kita lihat tuh di hari Id ada yang jualan mainan. Tapi kalau bagi Bani Israel, dengerin ibu-ibu, wa huwa yaumus sabti, hari Idnya orang Bani Israel itu hari Sabtu. Idza akhadha alaihimul ahdu wal mitsaq bi ta'zimi yaumas sabti. Mereka itu apa? Sudah mengambil kejanjian untuk menghormati hari Sabtu.
dan melaksanakan perintah Allah untuk tidak sibuk dengan apapun di hari Idnya. Dan mereka sampai-sampai tidak boleh memburu ikan yang ada di laut. Tapi kita hari Id, hari sumber rizki, yang jualan baju, yang jualan sendal, yang jualan sate, apalagi ibu-ibu pening kepalanya lentak anak-anak nak beli mainan, tembak-tembakan, mobil-mobilan, semua ingin dibeli. Itu hari Idnya kita, semuanya dihalalkan oleh Allah. Tapi kalau hari Idnya mereka, apapun tidak boleh kecuali sibuk dengan melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, apa kita tidak cinta dengan Nabi yang menyebabkan kita ringan? Ya, Subhanallah. Ya. Oke, ibu-ibu. Berikutnya, kita ini semuanya dihalalkan oleh Allah makanan. Di mereka, semua makanan yang sekarang ini halal bagi kita, ada sebagiannya diharamkan bagi mereka. Apa sebab? Karena ulah mereka sendiri, ulah orang Yahudi sendiri, ulah orang Bani Israel sendiri. Yang Allah halalkan, mereka haramkan. Yang Allah haramkan, mereka halalkan. Makanya kata Allah, banyak dari makanan itu yang diharamkan buat mereka. Kalau kita semuanya hampir halal kecuali beberapa hal. Apa yang tidak boleh? Kullu dzu dzifrin, yang punya kuku kuku tajam itu seperti burung elang. Ya. Asyahmu, ya, kullu dzu dzifrin ay ma laysa lahu bi munfarajil asabi' minal bahaim wat thair kal ibli wan ni'am wal iz wal bid. Kita ini banyak nih yang dihalalkan. Ayam, bebek, ayam dan semisalnya, bebek dan semisalnya, kambing dan semisalnya, sapi dan semisalnya, unta dan semisalnya, banyak burung-burung dan semisalnya, kecuali beberapa burung yang punya mingkor. Apa mingkor ini? Ya, seperti burung elang, burung pemakan bangsa. Kita ini yang tidak boleh hewan-hewan buas. Cuma itu baik. Tapi yang lain, Masya Allah, ikan apa lagi? Pak, macam mana kalau anjing laut? Anjing laut macam mana? Kalau nak nurut hadis Nabi yang umum, al-bahru tahurun ma'uhu wa halalun maitatuhu. Ada hadis Nabi, air laut itu airnya bisa dipakai untuk bersuci, bangkai hewannya boleh dimakan. Maka sebagian ulama mengatakan anjing laut halal. Apa sebab? Semua yang dari laut halal. Tapi sebagian ulama ada dua pendapat yang lain. Yang pertama, mana yang mirip dengan hewan darat yang haram. Anjing darat haram, anjing laut haram. Atau yang ketiga, berlaku hukum yang tadi. Hewan-hewan ya yang mereka bisa hidup di dua darat haram. Ya, tuh. Kalau kepiting halal apa haram? Nak halal apa nak haram? Nak halal apa nak haram? Payahnya dong mesin main. Mang Rusdan nak halal apa nak haram? Nak halal. Kepiting ulama berbeda pendapat. Di dalam kitab Fathul Mu'in, Syaraton itu ada ulama yang mengharamkan. Kenapa? Karena waktu diangkat dari laut dia bisa hidup. Sebagian ulama mengatakan hidupnya dah lama. Kalau terlalu lama kehabisan air laut dalam tubuhnya, dia tetap akan mati. Maka sebagian ulama mengatakan walaupun dia lama di luar darat, dia itu mati juga, cuma agak lama, punya kekuatan lebih lama. Maka sebagian ini mengatakan ini adalah halal. Jadi nak halal apa nak haram? Ayolah Bu, haram be. Ya, mulai lah doyan tadi banyak aja. Ya. Nah, siput. Ya, baiklah. Ya lah, kita dah ada bahas itu Mang Rusdan. Lagi ada bahasnya khusus, ya. Tapi yang pasti untuk khusus umat Nabi Muhammad
terlalu banyak hewan yang dihalal. Tak ada cuma meninggalkan sebagian bela judak galak. Ya. Nah, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, sebagai yang terakhir, tapi belum terakhir ceramah. Poin salah satu yang diringankan oleh Allah, boh. Umat seluruh Nabi tak boleh solat kecuali di tempat solat, di masjid. Tapi kalau umat Islam boleh solat dimanapun. Di rumah boleh, di lapangan boleh. Umat sebelumnya tak boleh sholat kecuali di tempat sholat, di gereja mereka, di kuil-kuil mereka. Ibu-ibu masih tak galak sholat. Tak kado di tempat depan TV tak galak sholat. Boleh tak Ustaz sholat di depan TV? Boleh. Yang penting jangan sampai ketimpo TV. Itu tak boleh. Ya. Atau sambil nonton, Allahu Akbar. Ya, tapi kalau ibu-ibu di sini aku yakin, kalau nak sholat tuh nengok dulu. Nah iklan belum? Iklan bu, Allahu Akbar. Masih nak? Belum mak? Dem cepatnya nih bu tadi. Iklan masih lama. Ya, Masya Allah. Nah, banyak ibu, ini sudah saya potong-potong ini. Ya. Kenapa? Karena ketenguan ada yang selonjoran. Ya. Nah, apalagi ibu-ibu seperti yang saya pernah sampaikan di sini. Apa beratnya sholat? Saya ceramah di Lipo kemarin. Saya tanya sama bosnya, manajernya. Ada berapa shift kerja nih? Ada 2 Ustaz per hari. Satu shift berapa lama? 8 jam. Oh, 8 jam. Oke. Ibu-ibu, mereka kerja per shiftnya berapa? 8 jam. Sholat kita nyampe tak 8 jam? Siapa yang sholatnya sampai 8 jam? Gila. Ya. Nih dengerin. Satu sholat 5 menit. 5 kali 5 25 menit. Apa susahnya? Coba. Tolong orang Baitul Mutakin aku nanya dulu. 25 menit apa susahnya? Lama mana dengan sinetron? Ibu-ibu pernah masak rendang kan? Lama mana masak rendang sama sholat? Masak rendang wah belepotan galau. Makannya cuma 2 menit. 8 jam. Nah, buka lagi berlapis-lapis. Coba lihat. Oh ibu-ibu keterlaluannya wong marga mulia mendak galak sholat. Begawe 8 jam, Masya Allah gaganian. 8 jam tuh bu. Kenapa dikasih 8 jam? Mereka sudah ngitung. Kalau yang jaga toko tuh disuruh ramah, ndak bisa lewat dari 8 jam. Selamat pagi Bapak. Itu jam 7 pagi. Selamat pagi Bapak, jam 8 pagi. Selamat pagi Bapak, jam 9 pagi. Malah jam 10 serut. Lagi Pak? Ngapa? Lah jam 10. Apalagi yang jam 11. Maka jangan heran ibu-ibu kalau ibu ke rumah sakit jam 12, perawat-perawat tuh lah mungkin agak kurang senyum. Lah nanggung. Yang diurus bukan 1 perawat, 20 perawat. Kita tuh baru masuk. Kita pula ngatok, perawat dah kata yang senyum. Dialah dari tadi bu senyum lah nanggung urat lah putus pula urat senyum nih. Masya Allah. Cuma kadang-kadang kita ini tidak ngerti wow. Mereka tuh lah dari pagi tadi senyum. Bukan main tuh tanya yang di kantor pajak tuh, yang bagian resepsionis. Kalau pagi Masya Allah tuh senyumnya. Silakan Bapak, apa yang bisa saya bantu? Wah, itu kalau jam 8. Oh, senyum. Kita nengok senyum terus dia. Kita pergi masih senyum. Gila. Kapan lah jam 12? Lah pudar senyumnya tuh, Pak. Ya, Mbak. Saya senyum tapi sisa. Makanya kita kalau ke rumah sakit siang, wajar kalau Pak Satpamnya lah mulai apa? Capek, lelah, sama seperti kita. Kita yang tidak tahu seperti mereka. Coba lihat, sholat tidak nyampe 8 jam, tidak ada khusyuk beda baca.
Allahu Akbar. 5 menit. 5 menit tuh lah hebat nian 5 menit tuh. Lah lengkap teko doa, bahkan wirid cepat itu tuh. Ini kadang-kadang diminta oleh Allah 5 menit, bela disingkat pula jadi 1,5 menit. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Amin. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ya Allah subhanahu. Rakaat kedua Allahu Akbar. Fatihah yang cak tadi lah, ya Allah sama baik. Allahu Akbar. Rukuk ni tak perlu beda jauh, ya Allah cak tadi lah. Allahu Akbar. Ha? Lah netak dewek Mang Rusdan. Ya Allah. Cuma 5 bu. 5 ini perjuangan Nabi. Kita ni kalau nak nurut aslinya 50 kali solat dalam sehari. 5 bu Pak, ya Allah. Dan 5 ini di tempat-tempat yang strategis. Subuh waktu bangun, zuhur waktu makan, waktu istirahat, betul tak? Saya ni mohon maaf bukan nak nyombong, ke Turki itulah 3 kali. Kamu belum pernah akan ke Cina? Kita lah dem missing di Hong Kong lah dem gaya. Bukan nak ngamboi, agak sombong dikit lah kira-kira. Saya pernah ibu-ibu makan siang di mana? Di Thailand. Missingnya di Malaysia. Kenapa? Pas perbatasan. Ya. Tuh, jangan serius sih Mas Wawan, biasa baik. Laju nak melotot-melotot, masih lama ceramah aku nih. Ibu-ibu, di mana baik aku pergi, walaupun beda berapa jam, jam 12 itu pasti jam makan. Nak wong muslim ataupun non muslim, itu pasti jam istirahat. Coba lihat. Mohon maaf sama mamang-mamang yang merokok. Lama mana sholat dengan rokok? Woi, merokok nih tidak cukup bu, 1 menit 2 menit. Tarian pertama bela 1/2 menit. Belum tarian pertama nih ngatoi wongnya nih. Ini baru tarian pertama nih. Yang dikatoi pertama presiden. Tarian kedua gubernur. Gubernur kita nih pulau lolonian. Wah, mulai. Turun lagi mulai ke wali kota sama bupati itu yang dikatoi itu. Tarian ketiga. Tidak cukup bu. Mang Rusdan tertawa ngapa dia yang galak ngatoi. Tidak apa-apa bang, kita ini sama. Coba lihat. Lama merokok. Tidak bisa. Ada tak orang merokok ini? Tidak kati, mohon maaf ini. Ada, mohon maaf mama, aku nak belajar. Ada tak orang merokok itu? Wah, tidak sedap merokok begitu tuh. Mana ada uang merokok tariannya cak itu pasti. Bentuk tangannya cak ini, kadang pakai jempol, kadang mah ini, kadang taruh di sini bolo. Belum lagi kalau apalagi naik motor pakai rokok, lama tuh. Ya Allah, salat 5 menit. Oi, wong Baitul Mutakin keterlaluan nian kamu nih. Nah, muazin sini kadang-kadang muazin di sini lah makso-makso suaranya bagus. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lah dipaksonya bagus. Cuma apa boleh daya, Bu, suaranya memang cak itulah. Allah, ndak cak narik lagi. Kalau naik tinggi dikit putus, urat ninggal. Ya. Jadi siapa yang galak muazin di sini? Ya. Jadi kalau yang ada mah itulah. Maklumlah dia mukul beduk, dia muka pintu, dia yang la azan, dia lah muka keran pula, ya. Maka ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, sekali lagi terlalu banyak keistimewaan umat Nabi ini yang sudah terlalu ringan. Maka fahmi, ayo saya di Maulid Nabi ini, lihatlah baginda Nabi itu hadir penuh dengan apa? Kasih sayang buat kita. Ya, kasih sayang buat kita semua ini ibu-ibu. Ya, yang tadinya sulit jadi mudah. Yang tadinya mudah, Nabi minta lebih permudah lagi. Coba bayangkan, Nabi minta permudah lagi. Bahkan ibu-ibu, Nabi pernah dikasih pilihan 3 doa. Ini sebagai menjelang penutup ceramahku, karena 9:30. Wahai Muhammad,
Aku malaikat Jibril diperintahkan oleh Allah untuk menawarkan 3 doa. Doa pertama, apa yang kau minta? Syafa'ah li ummati, syafaat untuk umatku. Doa kedua, apa yang kau minta? Syafaat untuk umat. Doa ketiga apa Muhammad? Syafaat untuk umatku. Nah, Mang Rusdan, coba kalau Mang Rusdan tunjuk 3 doa pilihan, apa doanya? Atau Mang Rusdan masih muda masakan? Jibril datang ke Mang Rusdan. Rusdan, apa? Aku malaikat Jibril menawarkan 3 doa. Apa doa pertama Mang Rusdan? 1, ya Allah, jadikan aku wong kayo. Yang kedua, kawinkan aku dengan bini anak wong kayo. Yang ketiga, jangan ada yang kayo selain aku ya Allah. Aku yakin doa Mang Rusdan itulah ketengokan dari rainya. Ya. Tuh. Apalagi Kak Kolbi, dari kumis seksinya bela tahu gitu. Ya Allah, doa pertama, jangan ndak cantik bini aku. Yang montok bahenol meletup. Doa kedua, kalau baca jangan siko ya Allah. 2. Yang ketiga, mak mano caranya nambah lagi ya Allah. Itu. Ini main-main Kak Kolbi. Ya. Tapi Nabi dah doanya. Bahkan mohon maaf, ibu-ibu tadi kan capek berdiri. Capek berdiri kan? Tak sebanding dengan capeknya Nabi nanti di akhirat berdiri nunggu kita. Tadi yang capek berdiri berselawat kepada Nabi tak sebanding dengan capeknya Nabi berdiri. Waktu kita di timbangan, Nabi nunggu. Waktu kita nyebrang sirat, Nabi nunggu. Waktu wong belum dibangkitkan, Nabi tegak berdoa kepada Allah. Mohon maaf, ketika kiamat sudah datang, Nabi dikasih kursi. Semua Nabi. Kursi ini kursi lift. Kalau Nabi duduk langsung dihantar ke surga. Nabi dikasih kursi pertama, tak galak duduk. Tak galak duduk. Nabi yang lain lah naik. Kalau bangsa ada Nabi Fahmi, naik pula. Mahab ya aku nunggu Kak Kolbi. Mahab bae nak nunggu Mang Ali, mahab bae. Nak duluan gitu, nanggung. Tapi Nabi Muhammad nunggu. Ya Rasulullah, kata Jibril, naiklah. Enggak. Aku nak nunggu umat aku. Aku pengen lihat umat aku. Ibu-ibu ini ditunggu. Kenapa? Nabi lah tahu rai-rai mak ini bakal susah kayak gitu. Minta maaf ibu-ibu. Rai. Apalagi rai yang ceramah nih. Dem lami banyak gemudi kau tuh. Ngajak wong sholat tahajud, kau kesiangan. Ngajak wong khusuk sholat, kau dewek. Waktu ceramah mikirin isi ceramah apa? Mudi kau tuh mi. Kau ngajak wong sedekah, kau dewek sedekah cuma 2.000. Ya Allah. Apalagi aku nih, baca ngomong baik. Tapi mudah-mudahan kita gagal sama-sama. Amin. Setuju? Nah, inilah ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah. Mudah-mudahan ada manfaatnya, ya. Dengan begini tambah cinta kita bagi Nabi. Kita faham makna apa tadi? Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ya Muhammad, engkau tidak aku utus kecuali untuk menyebarkan kasih sayang untuk seluruh alam, untuk seluruh umat. Nah, kita tengok tadi, ini tadi MC yang kata tadi. Ya. Kita faham sedikit-sedikit berapa banyak beban yang ditimpakan kepada Bani Israel jatuh ke kita jadi ringan. Ini sajalah ibu-ibu yang dapat saya sampaikan, ya. Ini langsung doa apa? Belum? Langsung doa. Kita doa dulu, ya. Jangan dibagi dulu. Bahaya nih makan. Laju dah khusuk kaki. Aku nak pula masalahnya. Nak ada kamu, aku berdoa, kamu laju makan. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina. Ya Allah, ajarkan kepada kami bagaimana mencinta Nabi kami lebih cinta ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Karim. Alhamdulillah, berkat kitab Khosais Muhammadiyah kami jadi tahu ya Allah betapa berkah baginda Nabi untuk umatnya luar biasa. Memberikan keringanan yang tadinya menjadi beban berat bagi umat sebelum umat Nabi Muhammad.
Ya Allah, izinkan kami ya Allah untuk melakukan perintah-perintah yang sudah diringankan oleh Nabi Muhammad ya Allah. Berikan kami kekuatan ya Allah. Jauhkan ya Allah dari bisikan-bisikan syaitan yang tadinya ringan gara-gara dibisiki oleh syaitan jadi berat ya Allah. Ya Allah, kami tahu berbuat dosa itu berat, tapi karena bisikan syaitan jadi nampak ringan ya Allah. Ya Rahman, Ya Karim, ajarkan kepada anak-anak kami untuk semakin mencintai baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan ya Allah, majlis maulid kami, apapun namanya, majlis maulid, majlis ilmu, majlis zikir, kajian Islam, kajian ilmu, mudah-mudahan tetap menambahkan cinta kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana ya Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah, fil akhirati hasanah, wa qina adzabannar, walhamdulillahi rabbil alamin.